Oke, saya lanjutkan lagi ke berikutnya. Nah, ini untuk penentuan lubang bukaan ya, penentuan lubang bukaan. Ini ada beberapa pertimbangan ya yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu adalah posisi badan biji ini terhadap topografinya. Jadi ilustrasi di gambar sebelah kanan ini ya, ini adalah biji gitu ya, biji ya, ada biji di sini. Nah, ini kita harus perhatikan dulu gitu ya, dari biji ini dengan kondisi topografinya itu seperti apa. Nah, nanti apakah nanti penentuan misalnya lubang bukaannya itu berupa lubang bukaan vertikal dari atas ke bawah, atau bisa saja posisinya dia lubang bukaannya itu dia dari samping gitu, sehingga dia akan berbentuk incline ya, berbentuk incline lubang bukaannya. Nah, belum lagi yang kita harus perhatikan itu adalah lubang bukaan setelah kita hubungkan dari permukaan tanah langsung ke lokasi badan bijinya ini atau orbadinya ini. Kita harus perhatikan juga lubang bukaan bawah tanah ini, apakah ini langsung menembus ke orbadinya atau kita membuat lubang bukaannya itu di samping daripada orbadi yang kita akan buat gitu. Ya, ini juga harus diperhatikan. Jadi posisi badan biji ini terhadap topografinya harus diperhatikan. Posisinya apakah memang lubang bukaannya memang letaknya posisinya dibuat di atas daripada badan bijinya atau jauh dari badan bijinya. Terus yang kedua ini adalah ukuran atau size daripada lubang bukaan. Nah, untuk ukuran atau size daripada lubang bukaan itu terdiri daripada elemen penampang. Jadi elemen penampang itu yang kita harus perhatikan pada saat membuat elemen penampang itu, bagaimana jalur itu, dimensi jalur yang akan digunakan. Misalnya di dalam lubang bukaan bawah tanah tersebut itu akan digunakan 2 jalur gitu ya, 2 jalur untuk rel kereta gitu ya. Nah, ini kita harus perhatikan dimensinya berapa nih, dimensi daripada kereta tersebut ya. Kalau misalnya 2 jalur berarti dikalikan 2 tuh ya. Terus dari ukuran lubang bukaan bawah tanah tersebut berupa elemen penampang, ini juga harus diperhatikan bagaimana sistem drainasenya ya. Jadi drainase itu apakah itu ditempatkan di sebelah, di samping daripada lubang bukaan bawah tanah, atau dia ditempatkan di tengah gitu ya. Nah, ini di tambang bawah tanah jangan berpikir teman-teman bahwa di tambang bawah tanah ini sistem drainase tidak diperlukan gitu. Ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena di masa batuan itu ya, di situ juga ada air tanah gitu yang merembes masuk ke dinding-dinding terowongan yang nanti akan berkumpul pada satu tempat. Kalau misalnya air tanah itu tidak kita perhatikan selama operasional penambangan berjalan, ini akan menjadi masalah besar gitu. Ya, jadi pada saat membuat lubang bukaan bawah tanah ini benar-benar juga sistem drainasenya seperti apa. Lalu yang berikut elektrik gitu ya. Elektriknya itu dari elemen penampang yang kita buat gitu ya. Ini kita juga harus perhatikan, dan yang paling penting lagi itu adalah kebutuhan udara berupa ventilasi. Jadi kalau elemen penampangnya itu juga harus mempertimbangkan untuk keperluan ventilasi di situ. Misalnya kita mau pasang fan di situ ya untuk menyalurkan udara, ini juga harus diperhatikan. Jadi intinya ukuran daripada lubang bukaan bawah tanah berupa elemen penampang ini harus menjadi perhatian yang utama. Terus yang kedua, yang berikutnya itu adalah berapa jumlah lubang bukaannya ya. Jadi jumlah lubang bukaannya ini akan berhubungan langsung dengan cost of production gitu ya. Jadi ongkos produksinya itu berapa gitu pada saat kita membuat lubang bukaan bawah tanah. Semakin banyak lubang bukaan bawah tanah, di mana lubang bukaan bawah tanah tersebut yang kita rencanakan itu tidak berjalan dengan efektif di lapangan, ini tentunya akan membuat
biaya daripada penambangan tambang bawah tanah ini juga cukup besar. Nah, seperti contoh gambar ini ya, kembali yang tujuan ini, cost produk biaya untuk membuat lubang bukaan utama. Jadi biasanya di bagian sini ini ada lubang bukaan utama. Di gambar yang di bawah ini adalah lubang bukaan utama atau biasa disebut dengan main tunneling gitu ya. Ini cenderung biayanya lebih besar ya. Ini cenderung biaya yang dibutuhkan ini cenderung lebih besar. Kenapa? Karena di sini diusahakan faktor keamanannya itu atau tingkat keamanannya itu diusahakan dia lebih tinggi karena di situ kan keluar peralatan gitu. Sedangkan pada lubang bukaan di bawahnya yang sudah dekat dengan ortopedi ini sifatnya ini temporer ya, sifatnya temporer. Buat ya, ini pasti ada biaya yang biaya tambahan gitu. Kalau misalnya lubang dirancang diaplikasikan di lapangan dan tidak efektif, maka biaya pengembangannya akan besar ya. Nah, pada poin nomor yang 4 ini produksi yang diinginkan. Ini berapa besar nih produksinya dalam satu hari, berapa ton per hari yang harus dihasilkan dari mineral biji tersebut. Nah, di sini ini berhubungan sekali dengan jumlah lubang bukaan bawah tanahnya ya. Nah, semakin banyak jumlah lubang bukaan bawah tanah, maka kebutuhan pekerja juga akan semakin besar ya. Nah, diharapkan kalau misalnya jumlah bukaan bawah tanahnya besar banyak gitu ya, terus jumlah pekerja juga banyak, ini diharapkan produksinya ini ya biasanya kalau dalam satu hari misalnya yang ditargetkan untuk tambang bawah tanah itu misalnya 100 ton per hari gitu ya, untuk bijinya produksinya, maka itu harus dicapai ya, biar bagaimanapun itu harus dicapai karena itu sudah direncanakan di awal. Lalu yang kelima, ini juga harus dipertimbangkan ventilasi yang dibutuhkan. Nah, semakin banyak jumlah lubang bukaan bawah tanah di mana nanti produksinya ini akan meningkat, maka kebutuhan ventilasi juga akan semakin besar. Berarti semakin banyak lubang bukaan bawah tanah, udara yang harus dialirkan dari permukaan itu juga makin banyak ya, sehingga kebutuhan ventilasinya atau rancangan dari ventilasinya ini disesuaikan lagi dengan jumlah lubang itu terjadi. Nah, mungkin penambangan rakyat gitu ya, kecil gitu masuk ke dalam ya. Memang penambangannya tambang bawah tanah, tapi masih itu masuk ke tambang bawah tanah, masuk ke dalam adanya itu sistem ventilasi tidak diperhatikan. Ini banyak yang meninggal ya di tambang bawah tanah yang rakyat itu karena kenapa? Sistem ventilasinya tidak diperhatikan karena kekurangan oksigen ya. Nah, kalau sudah di tambang bawah tanah, apalagi penambangan tambang bawah tanah ini memang benar-benar ventilasi ini menjadi hal yang utama gitu ya, yang perlu diperhatikan pada saat kegiatan operasional penambangan dilakukan. Nah, di dalam menentukan metode penambangan ya, ini ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, itu fisik dari ore bodinya. Jadi bagaimana nih sifat fisiknya ya, kondisi dari pada ore bodinya ini ya. Terus bagaimana sifat fisik dari kontennya. Jadi bagaimana nih kondisi daripada batuan samping ya dari ore bodinya ini juga harus diperhatikan. Contoh misalnya pada gambar yang ini, yang bawah, tentu saja ini kekuatan yang berwarna hitam ini ore bodinya ini yang berbeda sekali
dengan yang berwarna abu-abu ini maupun yang berwarna ini coklat ya. Ini karakteristik daripada batuannya sudah akan berbeda sekali gitu. Nah, kalau misalnya karakteristik daripada batuannya ini cukup berbeda dan bisa saja berbedanya itu signifikan, tapi di situ ada penggunaan penyangga yang dibutuhkan gitu, berbeda. Kualitas batuannya juga akan berbeda karena sudah berbeda sifat material. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, persilakan. Saya Pak, saya masih belum paham poin kedua tuh Pak, yang ukuran. Oh, ukuran. Ukuran ini lubang bukan bawah tanah. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu lubang bukan bawah tanah, itu pasti ada desainnya tuh, ya, desain lubang bukan bawah tanah. Saya coba lubang bukan. Ini rancangan desainnya nih, elemen penampang. Jadi di lubang bukan bawah tanah ini berbentuk horseshoe, kalau kuda gitu. Nah, pada saat kita membuat rancangan daripada penampang, lubang bukan tanah berupa elemen penampang. Nah, jadi elemen penampang itu adalah apa sih yang perlu kita gunakan sebagai parameter ya di dalam buat elemen penampang ini. Ini misalnya ada 2 jalur nih yang akan digunakan 2 jalur ternyata ya. Misalnya kami tadi malam pertama dan jalur kedua ini digunakan untuk angkutan misalnya. Nah, ini misalnya contoh angkutan ya. Untuk angkutan, terus di sini juga untuk angkutan material dari bawah ke atas. Sorry, gambarnya kurang bagus nih. Terus yang kita perhatikan adalah drainasenya, misalnya drainasenya ya dari elemen penampang gitu ya. Terus kebutuhan elektrik bagaimana? Jangan disangka ya di dalam tambang bawah tanah ini kebutuhan elektrik harus diperhatikan. Misalnya diletakkan di sebelah sini ada kabelnya ya. Terus bagian sini dipasang nih fan ya, fan atau kipas untuk ventilasi gitu di bagian atas ini. Nah, sini ukuran dari elemen penampang, misalnya contoh lebar daripada lori ini berapa sih yang harus input ke dalam rancangan desain daripada elemen penampang ini. Tinggi terowongan ini berapa? Nanti hubungannya dari geometri, misalnya ini ya, terus penempatan drainase gitu ya, sama daripada ventilasi ini akan ada hubungannya dengan berapa tinggi terowongan dan berapa lebar terowongannya. Jadi ini ada parameter elemen penampang di sini yang harus kita perhatikan. Sampai sini paham ya? Paham Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Itu Pak, saya masih juga belum paham dari sifat fisik dari ore body itu Pak. Itu masih dijelaskan ulang Pak. Oke, sifat fisik ini adalah sifat karakteristik ya yang dimiliki ore body ini. Ore body yang kemudian ini saya ambil. Ndut, kecilin dikit, Bang. Ore body ini ya. Secara pembentukannya akan berbeda saat batuan yang di sampingnya gitu. Ya. Bentuknya dengan batuan yang di sampingnya. Ini contohnya ini, yang ini ya. Ini akan berbeda gitu dengan yang berwarna biru ini. Ini akan berbeda. Kalau misalnya secara pembentukannya akan berbeda, otomatis sifat yang dimiliki berbeda. Ya, sifat yang dimiliki daripada batuan itu berbeda. Apabila sifat daripada batuan itu berbeda, maka karakteristik yang dimana karakteristik ini yang saya maksud batuannya pasti akan berbeda.
kekuatan batuannya akan berbeda tuh, karena pembentukannya sudah berbeda. Sehingga nanti pada saat kita membuat misalnya lubang bawah tanah gitu ya, misalnya posisinya bukan di Orbadi nih, posisinya di ini gambarnya untuk kuarsa diorit gitu. Macam dari penambangan maupun sistem penyanggaannya akan kita sistem penyanggaannya akan pasti akan berbeda gitu ya. Tergantung begitu. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebentar, ini saya clear. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, di sini ada beberapa jenis lubang bukaan, ya. Ada beberapa jenis lubang bukaan. Yang pertama itu ada disebut dengan primary, ya. Kalau kalian lihat di sini, yang pertama itu adalah primary atau biasa disebut dengan main opening, ya. Ikan bakar, ikan mujair. Jadi ini contohnya itu adalah shaft, ya. Ada disebut dengan slope. Untuk primary ya atau main opening ini biasanya jalur utama, biasa disebut dengan jalur utama, keluar masuknya peralatan tambang, pekerja tambang dan sebagainya, yang seperti Anda lihat di sini yang berwarna kuning ya, dari permukaan hingga ke ore body itu dia disebut dengan primary atau main opening. Durasi daripada waktunya main opening ini cenderung lebih panjang penggunanya. Itulah sebabnya kenapa saya bilang tadi tingkat faktor keamanan ya yang digunakan di main opening ini cenderung lebih diperhatikan. Ya, kenapa? Karena durasi penggunaan main opening ini cenderung lebih lama. Oke, sampai sini ya. Ini primary. Lalu ada yang disebut dengan secondary, ya, secondary atau biasa disebut dengan level atau zone opening, itu berupa drift dan entry. Jadi drift itu contohnya ini yang berwarna ungu ini. Kalian bayangkan saja ini ada terowongan yang tegak lurus daripada gambar ini ke arah sana. Ya, ke arah apa namanya, tegak lurus daripada gambar ini. Jadi ada lubang buka namanya drift atau biasa disebut dengan entry. Lalu yang ketiga, jenis lubang bukaan yang ketiga itu disebut dengan tertiary atau biasa disebut dengan lateral or panel opening. Nah, lateral or panel opening ini umumnya dibagi dua, ada biasa disebut dengan ram, ada yang biasa disebut dengan crosscut. Jadi yang dimaksud dengan crosscut itu menghubungkan dari drift ke drift. Bisa bayangkan sampai situ ya. Jadi ini drift, tadi lubang bukaannya ini tegak lurus dari gambar ini gitu ya. Terus yang menghubungkan antara drift ke drift ini disebut dengan crosscut biasanya. Ya, ini disebut dengan tertiary penggalian ini. Ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya ram. Ram ini berwarna merah. Ya, yang berwarna merah ini dia dari level atas ke level bawah, ini disebut dengan ram. Oke, bisa membedakan ya. Ada yang lubang bukaan primary atau biasa disebut dengan main opening, terdiri dari shaft dan slot yang berwarna kuning. Lalu yang kedua secondary, level or zone opening, yang dimana contohnya itu adalah gambar yang berwarna ungu ini, yang dimana kalian bisa membayangkan bahwa lubang bukanya tegak lurus daripada gambar ini. Lalu yang ketiga tertiary ya, berupa bukaan lateral or paneling opening. Ya, di sini terdiri dari crosscut yang menghubungkan, jadi lubang bukaan yang menghubungkan antara drift ya, drift yang berwarna ungu ini sama ram. Ya, bisa membedakan ya primary, secondary, tertiary. Karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai secondary dan tertiary. Ya, oke. Nah di sini ada beberapa
istilah yang digunakan jenis di dalam tambang bawah tanah ya, itu ada yang biasa disebut dengan adit ya, terowongan adit namanya. Jadi terowongan adit ini tambang dengan arah mendatar atau hampir mendatar, tapi di sini kurang penjelasan. Jadi biasanya adit ini tidak menghubungkan satu panel satu terowongan ke terowongan yang lain. Jadi dia sifatnya buntu untuk adit ini ya. Jadi dia hanya lubang bukaan tapi tidak menghubungkan apapun. Ini biasa disebut dengan adit. Nah, biasanya di adit ini di tambang bawah tanah ini digunakan untuk keperluan eksplorasi. Jadi penggalian itu dilakukan terus ke bawah, tapi kegiatan eksplorasi juga tetap dilakukan. Seperti contoh di gambar di bawah ini. Seperti contoh di gambar di bawah ini ya, ini ada terowongan adit ini disebut exploration drilling gitu ya. Jadi ada kegiatan eksplorasi lagi yang bertujuan untuk menentukan bagaimana geometri daripada ore body tersebut. Biasanya eksplorasi dilakukan di sini. Lalu yang berikutnya chute ini adalah tempat pemuatan yang memanfaatkan gaya berat dari level yang lebih tinggi ke level di bawahnya atau level terbawah. Contoh misalnya chute ini di sini ya. Chute ini di sini ya. Di mana dia tempat pemuatan ya, tempat pemuatan yang memanfaatkan gaya berat dari level yang lebih tinggi ke level di bawah atau level terbawah. Ini posisinya di sini berarti chute ini ya, di mana kegiatan penggalian dilakukan di sini ya. Jadi materialnya sudah digali di sini gitu ya, terus ke bawah ditumpahkan ke bawah ya. Jadi antara level dengan level ini ada lubang bukan bawah tanah yang berbentuk arahnya incline miring gitu ya. Ini tinggal dimasukkan ke bawah. Yang fungsinya chute ini itu adalah untuk mengumpulkan semua hasil material penggalian di sini ya, untuk nanti dibawa ke atas. Oke. Terus yang berikutnya ada istilah disebut dengan core, di mana core ini adalah tempat penggalian yang berbentuk kerucut yang terletak di ujung atas suatu rise, di mana gunanya untuk mengumpulkan material bagian dari bagian atas ya. Jadi crosscut ini ada bawah tanah. Jadi yang ini yang berwarna biru ini, ini disebut dengan crosscut. Oke. Terus yang berikutnya ada istilah yang berikutnya itu adalah dip. Jadi dip ini adalah sudut kemiringan 8 biji terhadap horizontal. Jadi ini kemiringan biji ini, ore body ini arah kecenderungan, walaupun beda pengukurannya dengan batu dan sedimen, tapi biasanya ore body itu dia punya arah orientasi. Nah, pastinya untuk ore body itu biasa dinyatakan dalam strike dan dip ya. Jadi dia punya arah apa namanya, arah pembentukannya, tetapi itu berapa terhadap horizontal. Jadi punya strike dan dia punya dip. Lalu ada istilah lagi namanya draw point. Jadi biasanya draw point ini di block caving ya, di mana dimuat atau dipindahkan letaknya di tengah-tengah stope, dan cara pemuatannya menggunakan gaya cable. Lalu istilah berikutnya ada yang disebut dengan bridge. Jadi ini lubang bukan bawah tanah dengan arah mendatar atau hampir mendatar dan langsung mengarah ke arah ke badan biji ya. Ini disebut dengan bridge. Nah, kadang-kadang bridge ini juga tidak selalu langsung mengarah ke badan biji. Seperti contoh sini, dia tidak selalu mengarah ke ini langsung ke badan bijinya, tapi bisa saja posisi bridge ini dia tepat di samping daripada ore body-nya. Terus yang ada lagi yang disebut dengan finger rise. Jadi finger rise ini dipakai untuk pengendalian biji. Biasanya beberapa rise yang
menuju ke satu titik penumpahan. Jadi seperti di gambar ini ada lubang bukaan yang incline seperti ini, hampir vertikal, tapi dia fingerless berarti ada lubang bukaan yang sifatnya seperti menjadi gitu. Ini ada lubang bukaan di sini lagi, lalu di sini ada lagi, gitu ya. Lalu yang berikutnya ada disebut dengan ya istilahnya footwall atau dinding atau batuan yang terletak di bagian bawah ore. Jadi kalau dari ilustrasi gambar ini ore bodinya, letaknya batuan bagian bawah, bagian samping ini disebut dengan footwall. Ya, ini disebut dengan footwall. Lalu ada lawan katanya gitu ya, footwall ada hanging wall. Jadi hanging wall ini adalah dinding atau batuan yang terletak di bagian atas ore bodinya. Berarti posisi di sebelah sini ya, posisi di sebelah sini ini disebutnya ada grizzly. Jadi grizzly ini biasanya tidak jauh daripada crusher. Ada gambar ilustrasi di sini fungsi crusher, di mana fungsi crusher ini adalah memperkecil ukuran biji gitu ya, yang tadinya ukuran fragmennya besar diameternya tapi diperkecil gitu dengan menggunakan crusher. Nah, di crusher ini sebelum masuk ke itu ada namanya grizzly ya. Jadi grizzly ini ada mana yang terakhir? Oi. Jadi kalau kau ingat hati kalian. Ini disebut dengan level. Jadi level ini merupakan sistem bukan bawah tanah yang dihubungkan dengan shaft. Ya, dihubungkan dengan shaft. Ini adalah shaft. Kebetulan ini disebut dengan shaft vertikal. Ya. Level ini merupakan dasar tempat penggalian biji yang terletak di atas maupun di bawah. Ya. Saya Pak, Ya. kalau kau bilang level itu ya di atasnya sama di bawah itu tergantung apa ya? Ini nanti saya ada bagaimana nih besar produksi ini harus diperhatikan antara level atas ke level bawah ini. Ya. Nanti akan dijelaskan ya. Ini ada yang mau bertanya? Ya, dari gambar itu tuh kalau misalnya dia menggunakan sistem pengembangan ventilarnya di mana ya Pak? Pada posisi bodinya ini. Kalau begini nah itu sistem ada ini apa? Dari gambar ini ya, ini dari ilustrasi gambar ini lubang bukaan awal itu ada tingkat, ada vertikal. Ini adalah untuk mengangkut material hasil pas. Lalu di sini ada vertikal shaft yang berfungsi ventilasi udara, ya, berfungsi untuk menyalakan ventilasi udara. Lalu yang berikutnya ada di sini, jadi selang ini dia berbentuk jalan yang menggunakan dari level atas ke level yang ke bawah.
ya. Jadi level antara level itu bisa dihubungkan dengan jika bisa juga berjalan daripada ininya tambang itu bisa beberapa speed ya. Nah, biasanya di tambang bawah tanah untuk sistem pengolahannya bisa saja tidak dilakukan di luar, bisa juga langsung sistem pengolahan ornya gitu ya, mineral bijinya itu di dalam gitu ya. Jadi di dalam ini dia tujuannya adalah untuk memperkecil ukuran daripada obatnya tadi, bijinya tadi ya. Nah, di sini biasanya untuk tambang bawah tanah kegiatan bagian sini yang berwarna kuning emas ini biasanya disebut dengan kegiatan ekstraksi ya, kegiatan ekstraksi dari sini ya, dari sini ke bawah ini disebut dengan kegiatan development. Karena kita baru membuka jalur di bawahnya. Nah, kita baru membuka jalur di bawahnya. Lalu eksplorasi. Jadi kegiatan eksplorasi tetap dilanjutkan di level yang paling bawah. Oke. Nah, di sini juga karena di bawah tanah ini berhubungan dengan masa batuan, di mana masa batuan itu air tanah, potensi air tanah itu bisa akan muncul yang pendek sebelum terowongan, di mana biasanya air yang pendek di terowongan tersebut yang bukan terowongan tersebut itu nanti dikumpulkan ke satu tempat. Di gambar ini adalah sampah, jadi air dikumpulkan ya di sini. Jadi memang sengaja nanti di sini buka bawah tanah di level-level itu dibuat agak ini supaya air itu bergerak dengan menggunakan gravitasi. Jadi air yang berkualitas itu nanti dia akan dipompa keluar. Ya. Jadi pada saat dibangun bawah tanah diusahakan menghindari itu menumpuknya air pada dalam bukan bawah tanah. Ini akan jadi masalah besar begitu terjadi operasional di bawah tanah. Oke. Kita masuk ke jenis bahan tambang atau biasa disebut dengan primary atau opening berupa shell atau biasa disebut juga ada yang disebutnya slope. Jadi ada juga yang disebutnya begini. Kadang-kadang yang disebut dari bisa dikategorikan ya definisinya seperti apa. Contoh ini adalah shaft mine ya yang berbentuk vertikal ya. Jadi shaft ini bisa dibuat satu, bisa dibuat dua atau lebih ya. Satu misalnya untuk pengangkutan si mineral besar ke batu bara gitu ya. Satunya shaftnya untuk ini para pekerja tambang ya, untuk para pekerja tambang. Nah, ini disebut dengan vertikal shaft. Di atas ke bawah baru kegiatan penambangan dilakukan ya. Secara horizontalnya kebetulan dari tiga gambar ini adalah contohnya untuk batu bara bawah tanah batu bara. Lalu ada yang disebut dengan slope ya. Slope dia lubang bukaan primernya posisinya bisa seperti ya. Biasanya orang-orang juga biasa menyebut ini adalah incline shaft. Jadi posisi lubang bukaan Amerika. Nah ini ada perhatian ini harus diperhatikan berapa persen pemilihan daripada incline shaft. Kalau misalnya lebih dari misalnya 50% di sini bisa saja peralatan yang biasanya robot ini sudah tidak bisa menanjak lagi ke atas. Turun tapi menanjak tidak bisa. Jadi pemilihan persentase yang diperhatikan. Apabila implementasi ini kita menggunakan misalnya polik yang ditata dengan kabel, ini juga memang harus diperhatikan berapa persen persentase pemilihan. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ada yang bisa disebut dengan primary yang disebut dengan tadi. Kenapa disebut juga ada empat bagian yang
Ya, ini bisa disebut juga dengan determine. Jadi kebetulan saja si endapannya itu personal, ya kebetulan saja endapan itu personal gitu. Tanpa kita langsung melakukan penggalian di sini, ini bisa disebut dengan determine. Ya, ini karena dia bisa masuk dari karena dia masuk di penyidik. Nah, dengan slot ini buat kalau misalnya uang bukan awal ini jauh daripada ini endapannya. Dapat kemudian akan kita yang diperhatikan dengan seperti ini ya, yang berhemat ya, sampai kita dimintakan untuk jenis bukan sama. Saya Pak. Ya, Ini Pak, ini muat mana boleh di mana Pak ya? ini kan bergerak itu tidak ada. Kalau dari yang paling dia daripada kebetulan kan kesini. Nah, posisinya di atas ini disebut dengan monitor, yang bagian bawah ini disebut dengan monitor. Ya. Lanjut ya. Jadi ada hal juga yang kita hal persiapan dalam penggunaan kembali gambar ini jadi ke bawah ya, karena kita akan membuat sebuah usahaan ya. Nah, berdasarkan fasilitas yang diberikan pada tahap penggalian dan dengan ini fasilitas satu misalnya kebutuhan elektrik yang untuk menggerakkan alat misalnya alat-alat penggalian yang sangat kuat ya, terus kebutuhan air apabila misalnya dilakukan kegiatan peledakan dan menggunakan alat tersebut kan pasti akan membutuhkan air juga meledak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus yang kedua, membuat suatu usaha opening atau begitu disebut dengan entry. Coba dari untuk memperlancar produksi nanti. Ya, bagaimana proses pemberangkatan uang dari batuan induknya atau misalkan dari batuan induknya, terus proses pemuatan masuk dan bagaimana sistem transportasi yang antara masyarakat yang harus dilakukan di dalam pembukaan pembuatan antara development. Lalu yang ketiga, ini juga kita pada saat development ini kita secara langsung kita juga memperoleh keterangan pemberi mengenai cita-cita dan kebutuhan dari penelitian tersebut. Ya. Nah, yang poin yang ketiga ini merupakan kegiatan yang spesial jadi kegiatan development ini di bawah tujuannya adalah bagi membuat model berbagi ini membuat model berbagi ini seperti gambar ini sebutkan yang ini ya, ini harus selalu diupdate jadi kegiatan orang langsung diupdate lagi gambar berbagi yang seperti apa sampai di bawah. Nah, ini ada beberapa masalah yang ada pada tahap development ya. Yang pertama itu misalnya bagaimana masyarakat betul dari membuka model ini yang sama dengan baik karena ini berhubungan dengan berapa jumlah pembangunan yang dibuat. Kalau hubungan global tidak ada efektif, ini tentunya saya akan menambah biaya pengembangan ya. Terus
Terus yang kedua, bagaimana nih lateral development-nya? Ya, bagaimana apa namanya pembentukan si level-level ini ya secara lateral arahnya mana dibentuk seperti apa gitu. Nah ini juga menjadi perhatian ya pada saat tahap development. Nah, untuk tahap lateral development ini biasa disebut juga dengan subsidiary development, ya di mana development itu merupakan pekerjaan tambahan dari development. Nah, untuk macam pekerjaan ini tergantung pada sistem pemrograman yang akan dilaksanakan. Ya. Nah, untuk macam-macam dari pekerjaan lateral development antara dua level atau level A, kalau kalian teman-teman bisa lihat di sini ada level-level penambangan ya. Level penambangan seperti ini yang dijalankan dua level ini harus perhatikan ya. Penjelasan levelnya terus ada disebut dengan penjelasan benang karbonal berupa pakai dan ya berupa lain jadi setelah itu menjadi bukaan untuk teman-teman bisa lihat di sini ini ada lubang bukaan. Ini penggaliannya dilakukan ke arah atas ya, yang menghubungkan antara level di atas. Lalu ada yang disebut dengan ya di sini lubang bukaannya ya arahnya ke bawah. Lalu ada yang disebut dengan station ya ada disebut dengan station. Lalu ada yang disebut dengan crosswalk. Jadi ini contoh perubahan dari crosswalk ya. Kalau misalnya mendatang apa namanya Dampot. itu kebal ya, biasanya ada dua bilik seperti gambar sebelum ini yang tampilkan apa bisa dihubungkan dengan crosswalk. Oke. Nah, ini ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penambangan itu. Yang pertama itu adalah panjang tebal dan berkebakaran. Nanti ini akan ada hubungannya dengan stop proses dan ini dengan nanti prosesnya kita akan ambang itu ya. Terus yang kedua, bagaimana kemudian kebakarnya lalu yang ketiga adalah dalam prestasi ya. Kalau di dalam prestasi bisa saja ini menyebabkan lebih mungkin pada bahwa kegagalannya juga semakin besar sehingga pada kegagalan yang cukup besar ini bisa saja merupakan masalah bangunan sebelum pada bawah tersebut sehingga akan menjadi. Lalu yang berikutnya adalah faktor waktu ya ini perbandingan antara kekuatan dan tegangan dari batu tersebut ini masih menentukan ya apabila sistem penambangan ini dengan sistem pilar yang dimana dia diekspos cukup lama. Lalu perkembangan yang lain ini adalah kadar tegangan di mana kadar tegangan di mana kadar tegangan ini produksinya besar dan kadang-kadang proses program ini tidak terlaksana. Faktor berikutnya adalah masalah lokal yang berupa palu dan material. Biasanya biaya cukup besar apabila dilakukan secara konvensional maka menggunakan sistem mekanisasi sehingga terus bagaimana ketersediaan timbernya? Timber ini adalah ketersediaan kayu penyangga. Jadi di bagian tengah itu kadang-kadang penyangga yang digunakan untuk menggunakan batuan supaya tidak runtuh itu kadang-kadang menggunakan sistem penyangga.
Lalu misalnya yang berikutnya ada ketersediaan untuk material utility. Kalau misalnya di bangunan tanah tersebut tidak kita mau isi lagi bangunan tanah tersebut dengan material waste material ya. Jadi material yang sudah tidak bermanfaat dikembalikan dari posisi material yang sudah gali. Terus yang berikutnya modal yang tersedia ya. Ini juga sebagai pertimbangan karena ini hubungan ke biaya operasi ya hubungannya dengan harga biaya operasi penambangannya. Terus yang ke-8 batas dengan dana dan biji lainnya ya. Ini menjadi pertimbangan dalam sistem penambangan yang digunakan. Lalu poin yang ini adalah strength, kekuatan dan cara karakteristik fisik biji dan bantuan yang berfungsi. Ini yang sangat mempengaruhi potensi daripada baru-barunya yang baru-barunya. Apakah dia akan berkembang tantangan di atas pasti yang ini adalah produktivitas. Jadi berdasarkan tangan ini produktivitas yang dilakukan yang harus jangan sampai produktivitas tersebut sehingga beban dari penambangan ini akan semakin besar ya. Nah, produktivitas yang itu dalam produktivitas. Jadi maksudnya adalah kemampuan setiap tenaga kerja menghasilkan ya setiap tidak ada patokan ya tidak ada patokan setiap orang ini akan menghasilkan berapa ton ya di setiap kerja. Lalu yang kedua 12 kali bagaimana masyarakat lingkungan. Terus yang pertama seperti saya sampaikan di bawah keseimbangan. Terus ukuran yang sama penyangga. Nah ini karena kalau bisa menggunakan kayu ya, maka biasanya penyangga kayu ya yang dari tukang lokal tempat ya. Nah kalau yang ketersediaan kayu berapa saja yang menggunakan penyagaan ada itu kemampuan biayanya itu besar ya. Terus yang diperlukan juga pada poin-poin belakangnya adalah kualitas dan efek. Oke ya. Nah ini adalah metode penambangan ya. Jadi hubungan kami dengan kebakaran dan penambangan akan digunakan. Misalnya pemilihan kebakaran, misalnya dia dengan flek ya. Flek terus di sini ini baru ada di sini maka kita bisa menggunakan metode siapa yang nah ini kalau banyak depannya dia milikan suplai dia begini dan ada kualitasnya bisa metode penambangan dengan masyarakat dengan pilar. Ini tabel ini kalau kita melihat aspeknya berdasarkan pemilikan jembatannya ya, menilai berdasarkan aspek pemilikan jembatan. Nah terus contoh misalnya
metode penambangannya deepnya ya, kemiringan daripada kemiringan daripada cebakannya ini, ore bodinya ini cukup curam gitu ya. Terus badan bijinya itu karakteristiknya itu masif gitu ya, Mas. Dia punya kekuatan yang cukup kuat gitu ya. Maka kita bisa menggunakan sistem penambangannya dengan menggunakan block caving. Ya, kita bisa menggunakan block caving. Nah, di sini ada keterangan nih, flat deep 0 sampai 200. Sebenarnya bukan 0 sampai 200, ini adalah 0 derajat sampai 20 derajat. Ya, kemiringan daripada si karakteristik cebakannya ini. Terus di sini medium deep ini adalah 20 derajat sampai 50 derajat. Deep deep ini adalah 50 derajat sampai 90 derajat. Ya. Nah, ini pemilihan metode penambangan berdasarkan kemiringan cebakan. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang lain yang perlu dipertimbangkan, ya. Karena di sini dia tidak mempertimbangkan bagaimana cakupan ore body-nya. Jadi ore body itu bisa saja terpisah satu sama lain gitu. Jadi ada ore body di sini muncul, di sini sebelah sini ada lagi ore body-nya. Nah, kebetulan kalau dari gambar yang saya sudah tunjukkan, kebetulan dia lurus aja gitu, bagus saja ore body-nya. Nah, kondisi di lapangan ore body bisa saja dia spot-spot, terpisah-pisah gitu. Walaupun dia memiliki dan kemiringan yang berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan terkait dengan kemiringan cebakan dengan metode penambangan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Maaf Pak, saya off cam karena sinyalnya lagi jelek. Ini Pak, yang metode penambangan sistem bawah tanahnya sudah mencakup jenisnya semua ya? Atau masih ada lagi? Sebenarnya kalau ini kelihatannya masih agak kurang nih. Kelihatannya masih agak kurang. Harusnya ada lagi. Karena di sini tampilkan masih sedikit. Kan dia menghubungkan hanya berdasarkan kemiringan cebakan gitu ya, dengan metode penambangan yang tepat seperti apa. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, lanjutkan ya. Ini ada satu materi lagi yang terakhir, ini level ya. Jadi ada lubang bukan bawah tanah ya yang disebut dengan level. Jadi level itu lubang bukan bawah tanah yang memiliki ketinggian yang berbeda gitu, atau elevasi yang berbeda. Nah, di sini level ini merupakan lubang utama yang dibuat horizontal atau mendatar dan searah dengan slack dari deposit, misalnya biasa disebut dengan tunnel atau drift. Nah, di sini untuk maksud pembuatan level itu yang pertama adalah untuk memulai dan mengawali penggalian endapan biji di dalam stoping gitu ya, jadi lubang bukan bawah tanah, yang dimana lubang bukan bawah tanah tersebut kita ambil materialnya, dimana materi tersebut merupakan material ore body gitu ya, itu biasa disebut dengan stopping. Lalu yang kedua, level ini berfungsi untuk jalan angkut gitu ya, jalan angkut dari tempat lokasi penggalian hingga nanti sampai ke tempat pengolahan gitu ya. Tempat pengolahan yang dimasuki adalah tempat untuk memperkecil ukuran fragmentasi bijinya tadi, yang ukuran besar menjadi ukuran yang kecil. Terus yang ketiga adalah untuk menilai prospecting dari suatu lubang pembukaan bawah tanah. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan jarak antar level. Tadi teman-teman ada yang bertanya itu bagaimana tuh jarak antar level. Faktor yang menentukan itu yang pertama adalah ongkos penambangan dan pemeliharaan pada setiap level ya. Jadi ongkos penambangannya ini dan pemeliharaan Dari Malang. Iya, Malang. ada
Terus yang ketiga, bentuk penyebaran deposit, ya. Jadi ini kita lihat juga bagaimana bentuk penyebaran depositnya. Apakah penyebaran depositnya itu bersifat kontinu menerus atau dia sifatnya dia spot-spot. Terus yang keempat, macam penyanggaan terhadap hanging wall-nya, berarti posisinya di atas orbadinya, ya. Terus yang kelima, kecepatan pekerjaan penggalian 8 biji. Ini ada hubungannya dengan produksi, ya. Ini ada hubungannya dengan produksi yang di. Terus yang keenam, bagaimana metode yang akan digunakan. Yang ketujuh, badan, ya, kemiringan daripada badan biji tersebut. Dan yang ke-8 adalah pengaruh yang diakibatkan oleh cara penggalian terhadap pembuatan winch dan gas. Ya, jadi ini faktor yang menentukan jarak antar level. Ya, jadi teman-teman di tambang itu, kalau kita mau menghubungkan antara level 1 dengan level di atas itu penggaliannya bisa berupa winch, yang dimana penggalian dari level atas ke bawah, ya, atau dari bawah ke atas, dimana sistem penggalian dengan menggunakan crane. Oke, dari saya materinya cukup sampai di sini, ya. Masih ada kurang lebih waktunya sekitar 16 menit untuk tanya jawab. Mungkin saya persilakan ke kawan-kawan untuk diskusi, ya, atau bertanya terhadap materi yang saya sudah sampaikan. Saya persilakan. Namanya kopian Permisi Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak. Ya. Maksudnya seperti loosening dan marking itu siapa ya Pak? Kok loosening bisa itu seperti proses. ada? Oke, loosening itu proses pemberaian, ya. Jadi batuan induknya. Jadi proses penggalian itu maksudnya. Loosening itu. Itu adalah proses penggalian, ya, memisahkan dari batuan induknya. Terus ada marking, itu pemuatan. Pemuatan itu misalnya kalori gitu, ya. Itu kan dimuat, ya. Itu proses marking namanya. Ya. Pak, terima kasih. Ada lagi mau bertanya terkait tambang bawah tanah? Saya Pak. Ya, kan? Itu Pak, yang terkait tambang bawah tanah itu material tak bergunanya itu dibuang kemana Pak? Yang material. Material yang tidak berharga gitu, ya, atau waste material biasa disebut, itu ada dua opsi di tambang bawah tanah. Apakah nanti material waste itu disimpan di permukaan tanah gitu, ya, di permukaan, itu dijadikan dam gitu, tempat penumpukan untuk waste materialnya, atau waste material itu digunakan untuk menutup lubang bukan bawah tanah sebelumnya. Ya, jadi lubang bukan bawah tanah digali, sudah selesai penggalian dilakukan, waste material yang tidak berharga itu dimasukkan kembali ke situ supaya bisa menambang lagi untuk level di atasnya. Bisa kebayang sampai di situ. Berarti sistem cut and fill. Jadi kita gali, terus kita fill lagi, kita ke atas lagi nambang, kita gali lagi bagian atas. Jadi waste material ada dua, Anda bisa tempatkan di permukaan, atau Anda bisa tempatkan waste materialnya di lokasi bekas lubang bukan tanah. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Teman-teman di HM, ya, Nusa Harma Hera Mineral gitu, ya, mungkin mudah-mudahan lah teman di sana gitu, jalan-jalan
itu biasanya ke material itu dicampur dengan semen gitu. Ya, dicampur dengan lubang bekas lubang bukan buat tanah itu dia dicampur dengan semen terus diisi dengan campuran semen pasta material sehingga nanti jadi mengeras, penambangan bisa dilanjutkan lagi ke atas. Jadi metode penggaliannya dia itu underhand, kalau nggak salah ke atas ya penggaliannya. Jadi bawah sudah selesai, nanti di atas lagi. Sorry, bukan underhand, tapi ya underhand kalau nggak salah. Jadi dari atas ke bawah misalnya underhand. Jadi IHM itu material yang wasdanya itu bisa dicampur. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, Ya, berarti kalau sistemnya dia ditutup itu tidak ada reklamasi berarti Pak? nggak ada. Tambang bawah tanah siapa mau melihat? Oh, makasih Pak. Permukaan ya. Permukaan, misalnya fasilitas pengolahan sudah tidak dipakai lagi, tambang sudah ditutup, fasilitas pengolahan sudah tidak dipakai, kan bisa direklamasi lagi. Ya. Makanya untuk efek lingkungannya sedikit sebenarnya untuk pembuatan, tapi catatan akan bisa ada ambesan di situ ketika gitu. Seperti apa? Ada lagi? Saya Pak. Ya. Kalau untuk ya Pak. Apa? Kenapa deh? Untuk tambang bawah tanah yang di Indonesia itu biasanya menggunakan metode apa? Oh, metodenya. Jadi untuk tambang batu bara ya itu dan gitu ya di ya di Kabupaten Kartanegara itu metode salah metode room and pillar ya, untuk batu bara ya untuk batu bara. Terus ada PT Kadin gitu ya, itu dia menggunakan juga sama metode room and pillar. Nah terus di sini ada tambang batu bara lagi di PT Gerbang Daya Mandiri, dia menggunakan sistem longwall ya, dia menggunakan sistem longwall untuk batu bara. Nah untuk yang biji itu macam-macam daripada si orbadinya siapa ya, orbadinya seperti apa, metode produksi yang akan digunakan seperti apa, jadi macam-macam yang digunakan seluruh Indonesia. Ada lagi yang lain? Mungkin saya Pak. Ya. Baik, saya mau tanyakan Pak terkait tambang bawah air, apakah juga memakai sistem drainase Pak? Karena tadi di awal Bapak bilang jangan dikira tambang bawah tanah itu tidak pakai sistem itu. Bagaimana dengan tambang bawah air Pak? Kalau tambang bawah air kan berarti dia si materialnya ya itu kan di ini ya di dasar air ya, di dasar ini ya, di dasar permukaan ya. Ini saya coba gambarkan sebentar. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Lihat Pak. Ini misalnya permukaan air gitu ya. Ini harusnya flat ya. Ini harusnya flat gitu air gitu ya. Terus ini dasar dari dasar laut ya. Ya terus di sini ada material-material yang
Ini ada material-material, misalnya ini timah nih, ya. Ini timah di sini. Nah, metode penggaliannya itu dia menggunakan kapal keruk nih. Ini kapal keruk dia ini kapal keruk misalnya. Kapal keruk, nanti di sini ada nih dredgingnya nih, yang ke bawah sistem penggaliannya. Ini dimaksud dengan tambang bawah air. Jadi material yang aluvial, ini kan aluvial nih berarti kan. Nah, ini dia di dredging digali dengan menggunakan sistem kapal keruk. Ini yang dimaksud dengan metode tambang bawah air ya maksudnya. Karena permukaan kita di bawah permukaan air, bukan di bawah tanah. Kalau di bawah daripada dasar ini disebut dengan tambang bawah tanah nih. Ada orbadi misalnya. Ini kita buat lubang bukaan, ya, itu orbadinya gitu. Jadi bisa membedakan ya antara yang metode tambang bawah air, ya, sama metode tambang bawah. Kira-kira begitu ya? Baik Pak, terima kasih. Oke. Masih ada Ini banyak yang dimatikan videonya ini. apakah terlihat? Ya. Oke, masih dengan pertanyaannya bagus mengenai tambang bawah air. Itu lingkungannya diperhatikan apa atau tidak? Oh, lingkungannya untuk tambang bawah air. Ya, Nah, ini masalahnya nih. Kalau tambang bawah air ini kan otomatis kan ada perubahan kualitas air ya. Yang tadinya mungkin airnya akan jernih saja gitu, bagus saja gitu. Tampak ini ya, tampak kasat matanya gitu. Tapi begitu dia sudah digali kan ada perubahan kualitas gitu. Bagaimana suspended solidnya gitu ya. Ini misalnya partikel-partikelnya sudah terpisah nih, ya, mengambang gitu. Terus bagaimana tingkat itu akan berdampak ya. Kalau untuk yang metode tambang bawah air, jelas itu. terima kasih Pak. Nah, sulit ya dikontrol ya kalau kayak begitu ya, karena penambangan di bawah air gitu. Bagaimana nih mau kita arahkan airnya? Padatannya gitu, yang sudah mengambang di air gitu. Kan agak sulit itu. Enggak ada? Cukup ya? Oke? Materinya cukup. Nah, ini kita masuk nanti di pertemuan kedua sampai akhir semester. Kita sifatnya diskusi. Jadi diskusi nanti ada pembagian kelompok. Nanti kita masuk ke metode langsung untuk tambang bawah tanah. Ya, jadi misalnya nanti grup A membahas mengenai roof pilar. Terus grup B, kelompok yang B misalnya akan membahas mengenai metode longwall. Nanti saya akan bagi kelompoknya. Ini ketua ininya, PJ-nya ya. Saya Pak. PJ-nya mana nih? Rehan. Rehan nanti. Saya bagi kelompoknya disesuaikan dengan masing-masing metode penambangan. Ya, metode penambangannya apa, misalnya rumah pilar gitu ya. Nanti ada kelompok-kelompok nanti saya bagikan dan kita mulai start di minggu depan. Saya nanti itu berfungsi sebagai moderator. Nanti kalau misalnya ada yang keliru saja gitu, nanti saya coba akan buka gitu untuk masing-masing sistem metode penambangan untuk tambang bawah tanah. Nah, untuk literatur nanti saya akan kasihkan soft copy-nya. Saya ada literaturnya, Anda tinggal membaca nanti menyebut ya ke dalam file presentasi. Dan jangan lupa di setiap kelompok yang akan presentasi di minggu depan itu nanti membuat makalah terhadap metode penambangan yang
akan disampaikan gitu ya. Terus lebih bagus sebenarnya penyampaian untuk metode-metode penyampaian itu menggunakan animasi atau webinar ya, gambar atau animasi. Biasanya misalnya kalau misalnya kita buka di YouTube, kita bisa download ininya animasinya, misalnya sistem blocking untuk nanti bisa digunakan sebagai alat untuk presentasi. Terus yang berikutnya juga peralatan-peralatan yang digunakan itu apa saja gitu untuk setiap metode pengamatan. Misalnya metode robotik kita bisa menggunakan rod header gitu untuk alat menggalinya. Terus kita menggunakan continuous miner untuk alat menggalinya gitu. Ya. Jadi nanti tolong alatnya juga harus di apa namanya, alat peralatan yang kemungkinan bisa digunakan di metode penambangan. Apa yang bisa digunakan di situ di masing penambangan. Misalnya room and pillar lagi tadi ya, room and pillar itu penyangganya nggak perlu lagi penyangga kayu gitu. Room and pillar yaitu batu baranya itu yang digunakan sebagai pilar penambangan gitu. Ya. Oke, nanti Rehan nanti saya share terkait pembagian kelompoknya dengan masing-masing penambangannya. Di minggu depan kita akan mulai ya. Sistemnya kedua arah diskusi ya. Oke, nanti untuk pembagian kelompok paling lambat itu mungkin hari Minggu paling lambat saya kasihkan ya, dapat kelompoknya Rehan. Nah, untuk referensi juga akan saya share kan. Referensinya ada buku karyanya Ward and Hartman gitu ya, untuk underground mining. Nanti saya kasihkan dalam bentuk soft copy ya. Dari saya itu saja. Terima kasih kawan-kawan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ada yang presentasi ya, satu kelompok ya. Ya Pak. Oke, jangan lupa makanan yang dibuat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.